Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rahmat dari Jawa Timur. Halo Mas Rahmat. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Rahmat ini Wak terjadi pada bulan Ramadan tuh loh. Nah, jadi nih ceritanya pada suatu hari menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, Rahmat ini pergi ke masjid untuk sholat maghrib bersama ponakannya yang bernama Ray dan juga teman yang namanya Dendi, bertiga nih. Setibanya di sana Wak, mereka bertiga melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Dimana pada saat itu ada sebuah keranda jenazah yang diletakkan di saf jemaah paling depan, ya seperti akan disolatkan lah gitu jenazah ini kan. Nah, melihat itu Ray ponakannya Rahmat tiba-tiba bilang gini, om kita sholat di rumah aja lah om, yuk, itu ada yang meninggal, aku takut om, kata dia kayak gitu. Alah udahlah, nggak apa-apa, nggak usah takut, kamu ikutan sholat biar kamu tahu juga gimana caranya sholatin jenazah, kata Rahmat kayak gitu kan. Nah, Rahmat berusaha untuk menenangkan Ray lah gitu. Dah akhirnya Ray pun iya aja, dia pun masuklah itu ke masjid untuk mengambil wudhu. Nah, pas mereka lagi wudhu ini Wak, si Dendi kawannya Rahmat ini tiba-tiba ngomong, Mat, kok nyium bau melati nggak Mat? Kok tumbennya masjid ini ada bau melati? Kata si Dendi. Masa? Aku nggak nyium. Tapi pun kalau misalnya ada itu biasanya dari melati-melati yang dikalungkan di keranda itu Wak, kata si Rahmat. Nah akhirnya mereka menoleh lah itu ke arah keranda Wak, dan memang betul mereka melihat ada rangkaian bunga melati yang ditaruh di atas keranda kayak gitu, yang dikalungkan di keranda lah gitu kan. Nah nggak lama kemudian lanjutlah lagi nih wudhu. Nah tiba-tiba Rahmat mencium aroma juga Wak, tapi bukan aroma melati, bau busuk yang kucium. Nah dia macam bau bangkai, bahkan saking busuknya bau itu Wak, Rahmat ini sampai mau muntah gitu. Ini bau apa nih, busuk kali, katanya. Kok cium nggak? Nanya ke si Dendi. Enggak, aku nggak cium. Gantian si Dendi yang nggak cium. Bau busuk apa yang ada ini? Tadi aku ciumnya bau wangi melati gitu. Nggak ada sama sekali bau busuk, kata si Dendi kayak gitu. Gantian nih Wak. Nah mendengar itu Rahmat pun langsung melemparkan pandangannya ke sekeliling. Dan ketika dia melihat keranda jenazah itu lagi Wak, entah kenapa dia berfirasat kalau bau busuk yang kucium itu Nadia itu dari keranda tuh. Dan untuk membuktikan asumsinya, Rahmat pun berbisik lah sama si Ray ponakannya itu kan, Dek, kamu cium bau busuk nggak dari keranda tuh? Enggak mas, aku nggak ada cium. Om, nggak ada kecium. Yang ada bau wangi, itulah bau melati. Betul kok kata Mas Dendi, kata si Ray kayak gitu. Nah mendengar itu Rahmat pun tidak menjawab lagi dan dia segera langsung masuk ke dalam saf untuk sholat maghrib. Nah udahlah sholat maghrib dulu nih. Setelah sholat, imam masjid itu namanya Pak Hakim Wak, lanjutlah itu berzikir. Dan setelah itu dia berniat untuk baru melakukan sholat jenazah. Tapi pada saat zikir itu sedang berlangsung, entah kenapa Wak, semua jemaah yang ada di sana memilih pulang, gak ada yang mau lanjut sholat jenazah. Nah alhasil waktu itu di masjid itu cuma ada 5 orang aja, aku, si Rahmat, Ray ponakannya, Dendi, Pak Hakim, sama ada seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah keluarga dari si jenazah itu. Cuma berlima yang kami tinggal. Nah dengan jemaah yang seadanya itu, Pak Hakim pun mengajak mereka untuk mendirikan sholat jenazah. Jadi cuma berlima Wak sholat jenazah tuh. Dan sholatlah mereka kana. Setelah selesai, laki-laki yang tidak dikenal ini yang dipikir tadi keluarga si jenazah ini tiba-tiba ngampirin Rahmat Wak. Dia ngasih sebuah amplop yang berisi uang. Dia bilang, makasih ya mas ya udah bantu sholatin jenazah istri saya, katanya. Oh iya Pak, sama-sama, kata Rahmat kayak gitu kan. Nah lama kemudian laki-laki itu bersama Pak Hakim segera langsung memakamkan jenazah itu ke tempat pemakaman umum setempat malam itu juga. Sementara Rahmat, Dendi dan juga Ray nggak ikut ke lokasi Wak, karena pemakaman umum itu lumayan jauh Nadia dari kampung aku. Nah setelah sholat itu mereka pun membagi uang yang udah dikasih sama si bapak tadi menjadi 3 bagian, lalu bergegas pulang ke rumah masing-masing. Nah meski sempat mengalami kejadian aneh ya, cium bau busuk di masjid tadi Wak, malam harinya di rumah Rahmat bisa tidur nyenyak tanpa ada kejanggalan apapun. Udah nih, hari pun berganti dan tanpa terasa bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu umat muslim ini pun tiba. Dan sebagaimana tradisi di kampung tempat si Rahmat ini tinggal Wak, dia bersama para pemuda lainnya mengadakan sahur keliling tuh selama Ramadan untuk membangunkan para warga. Biasa kan kayak gitu kan. Dan supaya kegiatan itu berjalan lancar, mereka pun bagi-bagi tugas lah ini Wak. Ada yang nabuh rebana, ada yang bagian teriak-teriak sahur, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang mukul kentongan. Nah yang mukul kentongan ini tugasnya si Rahmat. Awalnya kegiatan itu berjalan lancar-lancar aja Wak. Meski harus mengelilingi desa malam-malam, mereka sama sekali nggak pernah mengalami kejadian mistis. Ya udah kayak gitu aja agenda mereka kan. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena Wak, memasuki hari keempat puasa itu mulai nih ada kejadian-kejadian mengerikan lah gitu ya, menghantui si Rahmat.
Jadi ceritanya di hari keempat ini Wak ya, di hari itu sekitar jam 2 malam Rahmat berkumpul lah dengan teman-temannya untuk sahur keliling seperti biasanya. Dan mereka ini startnya biasanya jam 2 malam, nanti selesainya sampai jam setengah 4 sebelum imsak. Nah kumpul mereka ini kan, set. Nah setelah semuanya kumpul, mereka pun segera itu mengitari seantero kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan para warga. Sahur, sahur, sahur gitu. Nah sesampainya di tengah jalan, tiba-tiba si Rahmat nih kebelet pipis. Dia izin lah itu sama Mas Yus. Mas Yus ini tuh penanggung jawab sahur keliling mereka gitu lah. Mas Yus, aku izin pipis dulu ya, tapi aku jangan ditinggal, tungguin aku bentar, kata Rahmat kayak gitu. Oh alah, yaudahlah cepatlah sana, jangan lama-lama ya, keburu imsak, kata si Mas Yus. Oh iya Mas gitu. Dah dengan setengah berlari Rahmat pun mencari tempat untuk di mana dia mau buang air kecil ya kan. Nah, nggak lama kemudian dia melihat ada sebuah rumah kosong yang halamannya cukup luas.